Jadi di sini kita bisa lihat ternyata ketika bicara soal kekerasan berbasis gender online itu justru potensi si korban yang dikriminalkan tuh justru besar. Makanya kita kemarin tuh coba bikin penelitian dan pengen undang-undang ITE ini supaya dikaji ulang lagi oleh pemerintah. Yang sebenarnya yang sekarang diusahakan adalah bagaimana si isu tentang kekerasan terhadap perempuan, kekerasan berbasis gender itu jadi isu bersama gitu. Jadi isu bersama gitu, mau kamu ngalamin atau enggak gitu. Ini juga isu kamu gitu. Soalnya tuh kayak gitu yang sekarang makanya kan yang dikampanyein gimana kalau teman kamu ngalamin kekerasan, gimana kalau teman kamu adalah pelaku gitu. Nah, itu yang sedang diupayakan bagaimana caranya ini jadi isu bersama. Oke, langsung aja, Ter. Halo. Halo, saya Dina. Jadi kalau gitu-gitu tadi udah latihan. Halo, saya Tera. Dan di sini ada Patri, Ica, dan Kadinov. Kita sekarang mau ngobrol-ngobrol nih di kanal Indonesia Tanpa Stigma tentang 16 days. Apa tadi kata-katanya? 16 hari 16 hari terhadap perempuan. Atau kalau di internasional kekerasan berbasis gender ya. Gender, ya itu dia. Itu dia ya. Nah, pertanyaan pertama yang menjadi tadi sempat diobrolin, kenapa di Indonesia menjadi kekerasan terhadap perempuan aja ya? Kan kalau di internasionalnya gender based violence ya. Ya, aktivisme 16 hari anti kekerasan terhadap berbasis gender. Yep. Ya, kalau Adinov bisa jelasin, nanti mungkin Ica ya. Oke, ya nanti mungkin Ica juga bisa nambahin. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya kampanye ini itu paling pertama kali diperkenalkan itu oleh Komnas Perempuan ya. Tren tentang 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan itu atau kekerasan berbasis gender kalau di internasionalnya. Karena memang di Indonesia kan sebenarnya berbicara soal kekerasan berbasis gender itu belum menjadi common issue dulu-dulunya ya, tahun-tahun 2009 gitu, 2010. Nah, kemudian Komnas Perempuan hadir tapi karena dia mandatnya adalah perempuan gitu. Jadi dia menggunakan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Tetapi ini menurut saya sih sah-sah saja dalam artian karena memang masih banyak peraturan-peraturan waktu itu di Indonesia kan memang belum pro ya kepada kesetaraan terhadap perempuan kayak gitu. Boro-boro kita mau ngomongin kesetaraan terhadap LGBT misalnya, kesetaraan terhadap kelompok identitas gender lainnya itu karena terhadap perempuannya aja kita belum gitu. Nah, jadi memang waktu itu kampanye ini diperuntukkan supaya punya awareness terhadap kekerasan terhadap perempuan dan juga mendorong pemerintah kita untuk enggak alergi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan kayak gitu. Oke. Ica mau nambahin mungkin kenapa di internasionalnya gender based violence, di Indonesianya jadi kekerasan terhadap perempuan gitu. 16 hari loh. Iya, 16 hari ya sebenarnya. Ini udah hari ke 25, 26, 27, kedua. Oke, sip. Gimana? Ya mungkin karena di Indonesia juga konteks konsep gender juga masih banyak miskonsepsi ya gitu, masih banyak miskonsepsi. Terus juga payungnya kan kalau dari gender pasti ngomongin LGBT, terus ngomongin atau kelompok gender minoritas lainnya, dan di Indonesia kan masih stigmanya masih kuat ya gitu. Dan itu juga mungkin yang walaupun di dalam kampanyenya dimasukin tentang isu-isu tersebut, tapi kita mungkin lebih mungkin ini kayak bahasa advokasinya gitu, biar lebih ramah, jadi pakainya kata perempuan gitu. Lebih fokus. Iya, lebih fokus, terus juga lebih lebih bisa diterima oleh masyarakat publik lah gitu. Oke, tadi Kak Dinov sudah bilang ini diinisiasi sama Komnas Perempuan gitu ya Kak Dinov ya. Kalau di situsnya sih mereka mulainya dari tahun 2001 tuh. Gitu. Nah, terus LBH Apik sendiri ngapain aja sih kalau selama 16 hari ini kemarin-kemarin gitu? Oh iya, kalau untuk tahun ini sebenarnya hampir sama ya. Kalau tahun ini sih banyak banget kegiatan gitu ya. Ini full-fullnya kegiatan LBH Apik ke eksternal. Maksudnya eksternal itu mengundang orang gitu ya. Misalnya kayak webinar. Jadi kalau di tahun ini kita itu tadi siang itu kita mengadakan webinar restoratif justice
Oke. untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu, karena kita coba mengkritisi beberapa hal terkait kasus kekerasan seksual atau KDRT tetapi yang direstoratif. Jadi sebenarnya nanti teman-teman bisa lihat di YouTube Apik tuh apa sih restoratif, nanti baru jelasin di sini gitu ya. Nah nanti jadi kita mengundang hakim tadi, jaksa, jaksa agung, hakim, pengadilan tinggi, dan juga dari kepolisian Polda Metro Jaya, PPA Metro Jaya untuk membahas ini gitu, dan itu seru banget. Mungkin teman-teman nanti bisa cek ke YouTube-nya Apik ya. Nah kemudian besok itu kita juga tanggal 30 itu kita akan bikin kegiatan webinar tentang Permendikbud yang lagi rame ini. Permendikbud Ristek ya, yang nomor 30 tahun 2021, yang kabar-kabarnya katanya mau di status quo-kan dulu gitu ya, karena banyak kelompok yang menolak dan menganggap Permendikbud ini akan mengarahkan ke seks bebas atau zina gitu ya. Nah jadi itulah lagi banyak ramenya. Nah ini kita juga mengangkat di tanggal 30, kita udah coba mengajak Kementerian Pendidikan, tetapi mudah-mudahan dibalas oleh mereka sehingga mereka bisa hadir di tanggal 30, dan beberapa dosen dari universitas di Palu, karena kita kerjasamanya sama LBH Apik Sulawesi Tengah, kemudian juga ada dosen dari UI. Nah itu di tanggal 30, kemudian tanggal 2-nya kita akan bikin kegiatan, tapi ini teman-teman relawannya Apik ya, paralegal dan relawan Apik yang relawan mudanya Apik gitu ya, mereka juga akan bikin kegiatan tentang perempuan dan HIV dan AIDS ya di tanggal 2 Desember. Kemudian sampai tanggal 5 kami akan ada rencana bikin temu paralegal ini. Jadi tanggal 5 itu kan hari relawan ya, internasional. Jadi kita mau mempertemukan paralegal Apik yang udah hampir 2 tahun nggak ketemu karena corona ini gitu ya. Jadi kami pengen ketemu, pengen saling menguatkan lagi untuk tetap semangat ya dalam mendampingi kasus-kasus. Itu tanggal 5 ya? Ya, tanggal 5. Kemudian tanggal 10-nya itu baru yang gongnya ya. Di tanggal 10 LBH Apik akan bikin konferensi pers terkait dengan catatan akhir tahun LBH Apik, dengan catatan selama ini melakukan pendampingan ataupun kasus-kasus yang masuk ke LBH Apik. Nah sekarang ini ya kemarin saya ngintip tuh teman-teman dari divisi layanan hukum, kasus yang paling tinggi biasanya itu dimasuk ke LBH Apik itu kasus yang paling tinggi itu KDRT, nomor satunya selalu KDRT. Tapi di tahun ini sangat spesial, yang paling gede itu adalah kasus kekerasan berbasis gender online, yang paling banyak pengaduannya dilakukan oleh anak-anak muda. Wah itu tinggi banget. Hampir online ya? Kasus online ya? Online. Dan ini di tahun 2018 hanya 7 kasus yang masuk ke Apik. Tapi di 2021 bisa 400-an lebih. Tapi nanti ya masih rahasia, nanti kami sampaikannya tanggal 10. Ya bocorannya aja. Ya bocorannya. Ter gimana Ter? Lu ada pengalaman atau apa gitu soal ini? Atau mau tanya-tanya? Itu juga belum kenalan tahu. Oh gitu? Iya. Langsung ya. Ya, tadi kan belum ngobrol nih. Terus Ica juga di sini dari Samahita. Mungkin kita bisa tanya-tanya juga nih kayak, Ica, gimana nih kegiatan di Samahita, apa fokusnya sekarang? Yang mungkin juga berkaitan dengan kekerasan HKTP. Disingkatnya HKTP. Oh gitu. 16 HKTP jadi Oke. Hari kekerasan tanpa Hari tanpa kekerasan terhadap perempuan. Oke. HKTP. Hari kekerasan terhadap perempuan. Hari kekerasan terhadap perempuan dong. Gimana sih? Hari tanpa kekerasan terhadap Hari anti HKTP. HKTP. Hari anti kekerasan terhadap perempuan. Oke. Debat singkatan ya. Nggak penting banget. Terus gimana Cak? Apa aja Cak? Kalau Samahita apa aja? Kalau di Samahita sebenarnya kan tahun lalu kita udah ngangkat isu-isu soal yang lebih rada deep ya, gitu. Ngangkat isu soal pendampingan kasus, terus ngangkat isu soal apa ya masih terkait dengan kasus-kasus kekerasan berbasis gender juga gitu. Cuman kalau tahun ini kita kan ngelihat kayak orang-orang udah pada mulai jenuh dengan webinar, Zoom, pertemuan online. Jadi kita kayak ngambilnya kayak isu-isu yang lebih pop culture gitu. Jadi tahun ini kita ngambil isunya kayak tentang perempuan di
apa ya namanya, citra perempuan di dalam film kayak gitu-gitu kan, pelanggengan tentang nilai-nilai perempuan juga salah satunya dicitrain di dalam film kan. Gitu. Terus juga ngomongin soal fandom wibu dan K-pop, jadi gitu-gitu karena fandom tuh majalah enggak, fandom tuh kayak apa, fanbase, kayak semacam fanbase gitu. Jadi wibu juga fanbase itu kan sebutan untuk itu gitu. Terus karena di Sama Hita kan kita apa ya, target usianya tuh 15 sampai 35 tahun lah. Ya, gitu. sebagai informasi ya, LBH Apik itu lahirnya tahun 1995 ya, Mbak ya, benar ya? Ya, betul, 1995 sekarang. Sama Hita 2015. Beda generasi. Orang-orangnya muda-muda sekarang di AP. Yang 95-nya udah nggak di sini lah ya. Ya, terus Cak. Ya gitu-gitu sih. Jadi karena kita targetnya anak muda gitu, terus jadi ngambil isu-isunya yang lebih santai lah gitu. Jadi nggak terlalu, terus ngelihat juga kan teman-teman dari jaringan lain udah ngangkat isu-isu tentang kekerasan kan gitu. Jadi kita ngambilnya tentang isu itu aja. Terus juga kita nanti mau ada apa, peluncuran program juga. Jadi sebagai respon dari Permendikbud tadi, Permendikbud nomor 30 karena isunya aktual ya. Gitu. Kita mau luncurin program kampus ramah gender gitu untuk apa, ngedorong si kampus-kampus ini punya satgas penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi gitu. Sama nanti paling apa, di akhir tahun kita lebih kayak kaleidoskop sih kalau kita nyebutnya, jadi kayak kasus-kasus apa aja yang udah pernah kita tanganin, isu apa yang udah pernah diangkat, kayak gitu-gitu. Karena sama kayak LBH juga di 2021 ini hampir 70% kasus yang masuk ke Sama Hita pun kasus online gitu. Gitu, kayak gitu-gitu sih. Nah, itu maksud gue tadi. Ya berarti mungkin yang apa ya, sekarang cukup relevan karena gitu. Gini, karena sekarang diskotik udah pada tutup. Atau gimana tuh? Sebenarnya karena apa ya, aktivitas komunikasi kan banyaknya di online ya, secara online gitu. Jadi apa, mulai dari penggunaan aplikasi-aplikasi dating apps kayak gitu, itu kan mulai banyak tuh, udah banyak lah ragamnya gitu, bukan 1-2 doang. Kalau dulu mah mungkin zaman kita lewat YM, lewat chatting Facebook kayak gitu. Kalau sekarang kan zaman ada. Dulu kali, zaman gue sih. Friendster. Jadi kalau sekarang kan banyak yang pakai apa, dating app itu yang istilahnya gitu ya. Iya, yang kita nggak tahu nih sebenarnya orang itu tuh siapa gitu. Jadi kayak ketemuan, terus banyak kasus-kasus kayak gitu juga sih, kayak dating app gitu yang masuk. Oke. Berarti menarik juga nih, Pat, misalnya soal kekerasan yang sekarang relevan adalah yang online. Itu tuh kira-kira ya nggak tahu ya, mungkin belum pernah menanganinya langsung juga, jadi kurang lebih seperti apa aja sih kasus-kasusnya itu gitu. Mungkin dari Mbak Dinov sama Ica bisa ceritalah gitu, kurang lebih kasusnya seperti apa. Dan online teh kadang-kadang kan yang mungkin si pelakunya juga kadang-kadang susah dilacak gitu, dan tindakan seperti apa sih gitu yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin Mbak Dinov. Gimana Kak Dinov? Ya, kalau yang online itu apa namanya, ya kasusnya cukup banyak banget, tapi yang bisa ditangani sedikit gitu. Maksudnya yang bisa ditangani masuk sampai ke apa, kepolisian, sampai pelaporan gitu ya, itu sedikit gitu kan. Karena memang kita ternyata setelah kita lihat undang-undang ITE kita justru malah berpotensi mengkriminalkan korban. Undang-undang ITE. Kemudian satu lagi, undang-undang ITE biasanya dijuntokan ke undang-undang pornografi gitu ya. Jadi si korban dijuntokan tuh maksudnya jadi dia kena undang-undang ITE tetapi juga kena undang-undang pornografi gitu loh. Misalnya kayak kasus apa, teman-teman ada yang mungkin pernah dengar ya kasusnya Vina Garut itu loh, yang dia sebenarnya korban tetapi kemudian sama suaminya dilacurkan oleh suaminya ya, dilacurkan karena dia harus melayani beberapa laki-laki, bahkan dia direkam ketika melayani beberapa laki-laki kayak gitu. Kemudian videonya ini disebar, bahkan diperjualbelikan gitu ya, diperjualbelikan di Twitter, di Telegram kayak gitu videonya si Vina ini, sampai kemudian dia kena gitu ya, dilaporkan kayak gitu. Nah, di sini tuh contohnya Vina ini sebenarnya dia tuh sebenarnya korban pernikahan anak juga ya, dari umur
berapa 14 sampai 15 tahun dia sudah dinikahi oleh suaminya, kemudian dia dipaksa, maksudnya dengan cara yang seperti itu gitu ya. Kemudian dia juga kena HIV juga ya dari suaminya gitu. Jadi dia sebenarnya korban yang sudah berlapis-lapis, tapi ternyata dalam undang-undang kita justru dia yang menjadi pelaku gitu ya, karena dia yang ada di dalam video tersebut. Jadi dia yang jadi pelaku dengan kena undang-undang ITE, kemudian dia kena juga undang-undang pornografi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ternyata ketika bicara soal kekerasan berbasis gender online itu justru potensi si korbannya dikriminalkan tuh justru besar. Makanya kita kemarin tuh coba bikin penelitian dan pengen undang-undang ITE ini supaya dikaji ulang lagi oleh pemerintah. Nah, satu lagi yang biasanya itu yang dikadukan ke APIK juga salah satunya itu yang kasus-kasus seperti Vina itu misalnya dia berhubungan dengan pasangannya gitu ya. Dia berhubungan dengan pasangannya tetapi itu maksudnya itu konsen ya, dalam artian konsen, tetapi tidak konsen direkam gitu. Ya. Jadi misalnya pasangannya merekam gitu ya, tapi nggak ngasih tahu dia bahwa itu direkam gitu. Nah, kemudian akhirnya itu di-share di mana gitu, di salah satu situs kayak gitu, dan dia baru tahu, dan kemudian dia yang menjadi justru dia yang dikenalkan karena ada video dia di dalam video tersebut kayak gitu. Nah, satu lagi yang menjadi kesulitannya si korban, sebenarnya kasus-kasusnya banyak ya yang masuk ke APIK, model-model kasusnya kayak gitu. Tapi yang aku sebut salah satu yang paling rumit juga ini. Nah, jadi ketika yang menjadi si malakamannya si korban, ketika dia itu pengen mengadukan, saya nggak mau ada video saya di dalam situs tersebut gitu ya kan, dia sebenarnya pengen mengadukan. Tetapi kami dulu pernah mendampingi salah satu kasus kemarin sih, bukan dulu, masih baru kemarin. Itu salah satu kasus itu dia melaporkan ke salah satu, ini nggak usah disebut kali ya, di salah satu kantor polsek gitu, polisi gitu ya di Jakarta Selatan. Kemudian di situ dia ingin melaporkan, tetapi justru dari pihak aparatnya malah menyampaikan kalau kamu dilaporkan, kamu bisa dilaporkan balik loh oleh si laki-lakinya, maksudnya si yang menyebarkan itu. Kalau kamu ngelaporin kasusmu, kamu potensi dilaporin balik karena kamu sebagai pemeran di dalam video tersebut. Jadi dia sebenarnya pengen ngelaporin pasangannya, tapi kemudian dia dibilang begitu oleh oleh aparat. Jadi dia juga berpikir gitu loh. Karena untuk nanganin kasus kayak gini gak gampang. Satu, dia harus forensik. Ini benar foto dia atau enggak, harus di forensik benar video dia atau enggak. Dan di Indonesia hanya ada satu tempat yang bisa melakukan forensik video tersebut, di Polda. Mabes Polri. Dan itu antriannya bisa ribuan kasus ya. Dan kalau tidak kasus-kasus yang besar kayak kasusnya artis G gitu ya, itu susah banget untuk cepat ditangani. Sehingga akhirnya banyak korban yang melapor, akhirnya enggak deh Mbak, kayaknya saya enggak lanjut. Karena dia takut juga video dia nanti akan tersebar lagi kalau dia masukin ke aparat gitu ya. Kan itu kan harus ada ditransmisikan lagi, baik ke flash disk sebagai bukti, atau laptop dia disita, atau HP dia disita. Nah, bisa menjamin nggak video itu nggak tersebar? Kan kita nggak tahu juga gitu ya. Kalaupun itu sudah diserahkan misalnya ke aparat, menjamin nggak video itu nggak tersebar? Karena kami pernah ada kasus kemarin di tahun 2020, justru ketika kita coba tanyakan lagi ke aparatnya, dia bilang flash disknya itu udah nggak ada. Jadi kita mau marahnya juga gimana gitu loh. Flash disk itu udah nggak ada, dan kita nggak tahu sampai mana lagi itu kasus video itu bisa tersebar. Jadi banyak kan juga nggak berani, tapi ada beberapa yang berani gitu ya. Ada beberapa berani. Jadi kita nih kadang tergantung dengan si korbannya. Berani nggak? Ya udah, kalau berani ayo gitu. Tapi kalau korbannya bilang kayaknya enggak deh Mbak, nggak berani. Ya udah, kita juga kadang nggak berani nge-push karena kita belum punya kepastian. Karena hukumnya juga nggak pasti gitu loh. Jadi gitu, kalau korbannya berani, kita juga berani sih cari cara gimana caranya, entah datengin ahli nanti, entah kayak gimana kita upayain kayak gitu. Sebelum sampai ke situ Mbak, saya pengen nanya Ica dulu. Ica gimana Ca yang laporan masuk ke Samahita, Ca? Iya, kita juga pernah sih ngalamin yang kayak gitu ya, pendampingan untuk kasus yang gitu. Jadi ada satu kasus dia datang dia di videoin kasus KGBO juga gitu. Dia di videoin oleh teman-temannya lagi mandi gitu, terus disebarkan gitu, terus di kalangan temannya aja sebenarnya, nggak secara luas banget gitu. Terus anak ini ngelaporin dengan bawa video tersebut ke salah satu kantor polisi itu. Ternyata dia lapor, diterima, terus pas dia datang lagi ternyata si video itu udah nyebar di kantor polisi tersebut gitu. Jadi pas dia datang tuh kayak
ada salah satu polisi yang dia kayak oh ini ya yang ada di video ya katanya gitu. Jadi kan harusnya kan yang tahu cuma yang BAP atau yang nerima pelaporannya aja kan. Itu tuh sampai satu kantor kepolisian dan akhirnya dia trauma untuk datang lagi ke kantor polisi itu dan nggak lanjut si kasusnya gitu. Nah hal yang kayak gitu tuh sering banget kejadian gitu. Apalagi kalau kasus-kasus KBGBO gini kayak anak-anak muda SMA kayak gitu-gitu tuh rentan banget kan ngalamin gitu. Jadi ada satu aplikasi. Biasanya apa sih kekerasan berbasis gender online itu? Kalau misalkan di hubungan kekerasan dalam pacaran misalkan ya gitu, itu tuh biasanya dalam yang tadi yang videonya di ancaman akan menyebarkan videonya, terus juga peretasan, jadi di handphonenya, emailnya, media sosialnya itu diretas gitu sama si mantannya misalkan gitu karena dia nggak mau putus terus dia akhirnya retas itu, jadi dia tahu di mana si pasangannya ini si cewek ini tuh ada di mana dia tahu gitu, jadi kayak neror kayak gitu-gitu itu tuh sering banget gitu, atau di teman-teman gender minoritas yang kayak gitu-gitu di outing secara publik gitu. Nah itu kan juga sebenarnya masuk dalam kekerasan berbasis gender online kan, kayak gitu-gitu tuh banyak banget sih kasus-kasus yang biasanya masuk. Kalau dilecehkan di komen gitu itu juga masuk maksudnya? Itu juga masuk sebenarnya. Itu kan bentuk kekerasan kan ada kekerasan psikis, verbal. Nah, sebenarnya yang di komen itu tuh masuknya juga ke kekerasan verbal. Kalau catcalling gitu misalnya di online ya, di komen kayak tadi gitu. Nah, masuk lah ya. Iya, masuk itu juga masuk pelecehan. Oke. Kalau yang kayak tadi kata Kevin ya kata lu ya, yang ngirimin foto-foto kayak gitu-gitu gitu, misalnya foto kelamin kayak gitu secara random ke siapa aja, itu masuknya KGBO. Iya, KGBO masuk ke sana juga gitu. Mengirimkan konten-konten privat. Ya tapi kadang-kadang mungkin kayak penanganannya susah juga ya untuk hal-hal ya terutama kayak gitulah, mungkin kayak dianggap sepele, gue cuma ngirim foto gitu doang kok, kayak gitu-gitulah gitu. Terus misalnya ketika yang korban yang lapor, yang udah kejadian gitu, setiap korban lapor malah dia yang jadi jadi dibully lah sama orang lain gitu. Bahkan jadi tersangka yang di undang-undang gitu. Terus kadang-kadang mungkin ada ketakutan juga kayak kalau misalnya gue ngelapor berarti nanti ketahuan dong gue gitu di publik, ya misalnya pernah melakukan ini, pernah ada kejadian ini dan malah jadi malu gitu. Dan berulang kali ada laporan-laporan kayak gini, kasusnya tuh nggak pernah selesai gitu, yang udah jadi akhirnya yang korban jadi yang kayak ya udah deh gue nerima aja gitu, as long as si kasus itu nggak naik lagi gitu ya. Tapi itu tuh akan terus-terusan kayak gitu dan harus kayak gimana ya gitu. Kadang-kadang kayak saya juga menanggapinya juga bingung gitu untuk hal-hal kayak gitu gitu kayak wah. Iya, yang bikin kesel juga gini tuh. Jadi kayak misalkan masuk ke ranah hukum, mungkin Mbak juga sering ketemu sih. Jadi kayak masuk ke ranah hukum, nama si pelaku itu disamarkan, tapi nama korban tuh dijelas gitu, namanya jelas gitu, disebutinnya gitu. Kan jadi jadi trauma berlapis juga gitu korban tuh, dan itu tuh sering pisan gitu kayak gitu. Terus kayak penghalusan bahasa juga sekarang gitu, kayak misalnya korban diperkosa tapi kan kata-katanya kadang-kadang di media kayak korban di wik gitu, kayak korban di wik gitu kan, kayak gitu kan. Waduh, padahal kan itu perkosaan gitu kasusnya gitu kan. Kadang ada bahasa itu sih, ruda paksa, digagahi kayak gitu. Oh iya digagahi. Padahal itu pemerkosaan gitu, udah jelas itu pemerkosaan gitu, kriminal gitu. Cuman bahasa yang digunakan media malah kayak di wik lah, di apalah gitu. Digagahi padahal nggak ada yang gagah kan dalam soal itu kan. Nggak ada yang gagah. Sama sekali. Gagah sama sekali. Nah itu yang masalah sih. Jadi satu lagi tuh ketika kasusnya ini misalnya yang berkaitan dengan online, itu masuknya ke cybercrime, masuknya ke polisi bagian ke reskrim bagian cyber. Nah, sedangkan kalau kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sebenarnya harusnya berbeda penanganannya. Nah, itu yang kepolisian sendiri belum punya SOP-nya. Jadi kalau kasus-kasus KDRT, kekerasan terhadap perempuan tapi berbasis online itu kan maunya kita, masuknya kan ke PPA ya, unit pelayanan untuk perempuan dan anak. Tetapi sampai detik ini itu laporannya masih masuk ke cybercrime atau ke Barreskrim. Jadinya penanganannya ketika sidang juga sidangnya sidang terbuka jadinya. Kalau PPA kan sidangnya tertutup. Jadi pengen nanya nih, jadi polisi apa
Polisi apa Tuh gunanya? Kadinov ditanya Kayak Kadinov yang polisi tahu. apa gunanya? Polisi apa gunanya dong? Secara Nah, ideal. makanya gini, kalau kita kemudian mengintervensi kebijakannya, sebenarnya bisa ada dua sisi ya, maksudnya bisa berguna juga gitu loh. Walaupun banyaknya juga yang kita nggak dibantu gitu. Tetapi ketika SOP-nya dibenerin, jadi kan kayak gini, misalnya dulu kepolisian itu kan nggak punya unit PPA dulu kan. Kalau kita ingat tahun-tahun sebelumnya itu kan dia baru punya PPA setelah kita punya undang-undang PKDRT. Didoronglah kepolisian supaya punya unit PPA sehingga memudahkan korban dalam pelaporan. Jadi memang harus kita dorong gitu. Jadi memang harus ada reformasi di dalam hukum Indonesia gitu loh. Jadi mau nggak mau kita benci gimana pun, memang ini harus kita intervensi. Karena kan mau ada apapun kan masyarakat pasti lapornya ke polisi dulu. Mau kemana gitu kan, kita nggak ada tempat lainnya. Jadi memang sehingga memang intervensi kita itu maksudnya itu mendorongnya itu supaya kepolisian punya sesuatu, kejaksaan punya sesuatu kayak gitu untuk mempermudah korban ketika ngadepin kayak gini gitu. Nah itu menarik yang tadi Ica bilang medsos. Apa yang terjadi kalau misalnya seorang korban kekerasan seksual gitu malah cuap-cuap di medsos gitu? Nah itu yang sebenarnya resikonya cukup tinggi ya gitu. Mungkin di satu sisi itu daripada bisa ke polisi gitu. Satu sisi dia bisa atau ke lembaga bantuan hukum lah. Ya, satu sisi dia bisa ngasih motivasi untuk korban-korban lain juga speak up gitu. Tapi di satu sisi itu sangat beresiko buat dia karena pertama dia bisa aja kena undang-undang karet si ITE itu, gitu, pencemaran nama baik itu yang biasanya kalau di Samahita salah satu benturannya kalau si korbannya atau si dampingan kita ini udah posting di Instagram itu adalah hati-hati banget urusan ITE itu gitu, apalagi kalau misalkan si yang di-spill-nya gitu, yang di-spill di media sosialnya adalah misalkan orang yang punya posisi atau kedudukan gitu, ada punya kuasa gitu, itu benar-benar bahaya banget gitu. Selain di-spill tuh di-mention maksudnya? Ya disebutin nama pelakunya, kayak gitu siapa dia, kayak gitu terus terus juga selain resiko itu juga victim blaming kan gitu. Kita kan nggak tahu nih netizen teh ada yang pro atau kontra ke korban gitu. Tapi kan ada juga yang blaming yang akhirnya itu nambah trauma baru. Itu malunya aja gitu kan. Nambah trauma baru kan ke korban gitu. Nah, itu yang sering yang sebenarnya kalau di kita sih tidak menyarankan untuk spill di medsos, tapi mungkin kan orang-orang bingung nih harus cerita kemana sebenarnya kan gitu, kayak mereka udah tahu banyak cerita gitu, kalau cerita ke aparat hukum ujungnya akan seperti apa gitu, jadi ada harapan kalau mereka sharing di media sosial ada yang lebih baik, ada yang bisa lebih baik membantu gitu selain ke polisi. Oke. Ya, buat teman-teman Indonesia Tanpa Stigma, kalau misalnya merasa menjadi korban kekerasan berbasis gender atau kekerasan seksual gitu, nah ada baiknya melapor ke pihak-pihak yang seperti misalnya lembaga bantuan hukum gitu ya, atau penyedia layanan pendampingan gitu, alih-alih di media sosial gitu ya, kira-kira Eca ya. Oke. Ya mungkin kalau mau ke polisi juga harus lewat pendampingan dulu juga biar strateginya lebih jelas mungkin ya. Kalau misalnya langsung ya takutnya kasus-kasus yang seperti terjadi LBH Apik kejadian gitu, malah datanya disimpan sama orang-orang tersebut gitu dan malah nyebar. Iya bahkan Kak Denov waktu itu cerita beberapa aparat penegak hukum itu tidak mau menerima atau dimentahin istilahnya waktu itu ya Kak Denov ya. Kekerasan itu bukan online ya, ini fisik itu dimentahin gitu karena tidak adanya bukti fisik. Kayak kasus yang lagi ramai sekarang juga ya Kak Dinov ya, yang anak SD kelas 6 yang dia ngalamin kekerasan seksual, diperkosa sama ini trigger warning juga, diperkosa sama kakek-kakek terus sampai ternyata hamil, terus dari kepolisian kan harusnya dia tidak mau memberikan surat keterangan untuk aborsi aman kan gitu, aborsi yang legal kan gitu.
Akhirnya kan sampai sekarang akhirnya dia nggak udah keburu nggak bisa diaborsi kan. Nah, itu juga jadi salah satu kondisi saat ini gitu. Kita tuh nggak bisa gitu, korban pemerkosaan tuh dapat pemulihan haknya kayak gitu atau pelayanan yang memadai. Sebenarnya Indonesia punya aturan soal itu ya. Kita kan Gimana? punya undang-undang kesehatan. Aku nomornya berapa lupa. Jadi kita tuh ada undang-undang kesehatan yang salah satunya menyebutkan korban bukan hanya. Jadi di Indonesia ini boleh dilakukan aborsi ketika misalnya dia berbahaya bagi anak atau berbahaya bagi si ibunya ya. Kemudian satu lagi ketika dia korban perkosaan. Nah, tetapi di dalam undang-undang kesehatan itu hanya usia 40 hari. 40 hari itu berapa? 6 minggu ya. Nah, jadi dia hanya usia 40 hari dan kebanyakan si korban kan nggak tahu. Maksudnya tuh nggak paham perubahan dirinya gitu kalau hanya 40 hari gitu. Tetapi ini memang adanya undang-undang kesehatan juga udah melalui perdebatan panjang dengan para tokoh-tokoh agama gitu ya. Jadi itu. Nah, tetapi sayangnya gitu, ini kita sudah ada undang-undang ini ya, tetapi banyak orang nggak tahu. Dan satu lagi, tidak ada yang melakukan penindakan. Dokter itu tidak mau melakukan penindakan tersebut karena satu terikat sumpah dokternya gitu ya, karena ngomongin soal hidup kalian. Kemudian yang satu sisi lagi, kebanyakan juga klinik-klinik itu justru yang disasar gitu ya, maksudnya klinik-klinik yang melakukan layanan aborsi aman itu justru yang malah kayak disasar orang kayak gitu, malah di ini. Jadi boleh tapi sebenarnya nggak boleh, gimana sih gitu jadinya. Kita tuh udah punya undang-undangnya, kalau kita mau nunjukin kita ada, tetapi yang mau melaksanakan undang-undang itu loh siapa gitu, kayak gitunya. Dokternya nggak berani gitu kan. Kita juga jadi nemu banyak kasus aborsi yang nggak aman kan gitu, jadi kayak jadi remaja gitu yang akhirnya pakai obat lah, ada yang dia sampai pakai korset gitu untuk neken si perutnya gitu sampai pendarahan gitu. Bahkan ada banyak juga yang kasusnya ya dia sampai meninggal tuh gara-gara nutupin si kehamilannya itu gitu. Kayak gitu. Itu tuh banyak banget kasusnya gitu. Jadinya nggak malah jadi nambah korban baru kan gitu itu kayak gitu. Karena si aborsinya jadinya nggak bisa dilakukan secara aman gitu. Jadi segala cara dipakai kan kayak gitu. Oke, iya. Nah, balik lagi ke isunya. Kompleks. Nah, makanya gini Ica. Padahal kita ngomongin 16 HKTP tadi. Nah, 16 hari ini apa sih yang bisa dimaksimalkan gitu dari tanggal 2 dari kemarin ya tanggal 25 sampai 10 Desember apa sih yang bisa dimaksimalin selain BHP punya acara-acara, kita punya acara. Gimana Mbak? Ini kayaknya internet mulai nggak stabil nih, kedengeran nggak? Kedengeran. Ya. Jadi memang sebenarnya berjuangnya jadi kita nggak cuma di 16 hari doang gitu. Jadi kampanyenya memang kita banyak di 16 hari ini gitu. Tetapi yang kita lakukan sebenarnya itu sepanjang tahun lah ya. Karena kita ngomongin sampai 10 Desember itu kan pasti banyak macam. Maksudnya banyak macam tuh nggak ngomongin perempuan doang kan sampai 10 Desember. Tetapi memang lebih menekankan ke soal perempuan karena memang tadi masalahnya itu belum selesai-selesai. Orang kita ngomongin Permendikbud aja tuh bisa diarah-arahin seks bebas, zina gitu kan. Kita sampai pusing sendiri, ini kenapa begitu? Sampai yang dibilang konsen aja bisa mengarahkan ke seks bebas kayak gitu. Jadi kalau nggak diatur di dalam RUU PKS berarti boleh kayak gitu aja kita udah kaget dengan cara berpikir yang di luar logikanya kita. Ya itu kan aneh kan. Nah, itu yang sebenarnya kita juga agak kayaknya PR kita tuh panjang. PR salah satunya dalam soal perspektif ya, membangun perspektif. Tetapi ini salah satu juga terobosan maksudku. Jadi mulai membuat masyarakat berdinamika dengan isu kekerasan seksual yang selama ini dianggap tabu. Bayangin aja misalnya Undang-Undang PKDRT lahir 17 tahun yang lalu ya, lebih malah hampir 18. Itu tuh mulainya pertamanya kan tabu ya. Nggak ada yang percaya ada KDRT, itu nggak ada yang percaya, nggak ada yang mau ngomongin. Tabu banget, sampai 17 tahun sekarang itu masih tabu, tapi orang udah mulai berani dikit-dikit ngomongin, ataupun ketika dipukul dia udah tahu bahwa itu kekerasan. Paling tidak itu sudah menjadi perubahan perspektif walaupun lambat, tapi menurutku itu yang menjadi hal penting, sehingga masyarakat kita tuh memang harus didorong
dibenturkan dengan logika yang seperti ini. Jadi semuanya nggak boleh ditaruh lagi atau di-keep lagi di dalam. Jadi menurutku ini sudah benar lah langkah yang kita lakukan, bahwa memang harus kita munculkan perspektif-perspektif baru dari masyarakat, sehingga memang ada perdebatan di masyarakat kita sendiri. Dan salah satunya kalau di LBHP tentu saja kami akan berupaya di soal reformasi hukum tadi gitu ya. Reformasi hukum bagaimana di kepolisian, kok kalian tuh ada restoratif justice tapi kok pelaku KS juga di restoratif, itu kan kita juga marah kayak gitu-gitu. Nah, makanya kemudian tadi kita ngajakin jaksa, ngajakin hakim, ngajakin polisi, ayo nih mana yang bisa di restoratif tuh yang kayak gimana gitu. Maksudnya kita mau melihat mereka punya nggak sih aturan, dan kalaupun ada itu yang sejauh apa gitu. Mungkin salah satunya seperti itu, dan mendorong itu ya supaya kayak jaksa itu benar-benar bisa membantu korban lah, jangan sampai jaksanya malah nggak membantu korban kayak gitu-gitu. Nah, paling nggak kalau di LBH-PIK sih memang kami mendorongnya di reformasi hukum kayak gitu. Jadi itu sih yang kita lakukan. Oke. Ya kalau ya LBH API karena mungkin sudah lama dan kiprahnya sudah lama dan punya akses ke untuk reformasi hukum gitu. Tapi mungkin kalau kita sama Hita mungkin yang isu-isu baru gitu, kira-kira langkah-langkah apa sih gitu selain kayak kita mulai sering membicarakan ini gitu biar orang-orang aware gitu. Kira-kira langkah seperti apa yang mungkin cukup efektif lah untuk supaya orang tahu lah gitu bahwa kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan itu bukan hal yang benar. Gitu. Ya sebenarnya kan kalau HKTP 16 HKTP cuma momentum aja ya. Gitu. Momentum aja, dan jadi kita juga ngelihat banyak perubahannya kayak yang dulunya HKTP ini cuma dilakukan oleh Komnas Perempuan atau organisasi-organisasi perempuan, sekarang kan kayak BEM tuh mulai bikin event HKTP gitu. Jadi yang sebenarnya yang sekarang diusahakan adalah bagaimana si isu tentang kekerasan terhadap perempuan, kekerasan berbasis gender itu jadi isu bersama gitu. Jadi isu bersama gitu, mau kamu ngalamin atau enggak gitu. Ini juga isu kamu gitu. Soalnya tuh kayak gitu yang sekarang makanya kan yang dikampanyein gimana kalau teman kamu ngalamin kekerasan, gimana kalau teman kamu adalah pelaku gitu. Nah, itu yang sedang diupayakan bagaimana caranya ini jadi isu bersama semua gitu, tanpa harus ngelihat pengkotak-kotakan ini organisasinya isunya apa nih. Isunya lingkungan misalkan. Tapi bisa kok ngomongin soal ini juga gitu. Jadi itu dibikin jadi isu bersama, itu tadi jadi agenda bersama gitu. Sebenarnya itu yang lagi diupayakan juga gitu sih. Kalau gitu ya. Ya sepakat aku sih. Sepakat itu harus jadi isu. Iya, harus sama gitu. Kalau gini, ini saya lagi mikirin tentang bagaimana supaya terminologi konsensual itu tidak diterjemahkan sebagai zina gitu. Apa sih bahasa awamnya ya konsensual itu? Sebenarnya di Ya, silakan. Ya kalau konsen kan sebenarnya bahasa sederhananya ya persetujuan gitu, bahwa suka sama suka gitu. Ya secara 100% mau sama mau 100% sukarela ya gitu, tanpa ada paksaan, nggak ada intimidasi, nggak ada ancaman, nggak ada manipulasi. Sebenarnya sebatas itu kalau ngomongin soal konsen gitu. Tapi kan si konsen ini ada di semua, ada di hubungan seksual, terus juga dia berbatas waktu gitu kan. Jadi kayak hari ini saya mau dicium belum tentu besok mau dicium juga gitu. Nah, persepsi-persepsi tentang konsen ini yang sering miss gitu. Jadi dianggapnya konsen ya udah setuju aja. Kayak misalkan kalau perempuan diam berarti dia setuju gitu. Nah, itu kan mitos-mitos kayak gitu tuh yang lebih banyak di masyarakat dipercaya gitu, dibanding kayak ya kalau perempuan bilang enggak ya berarti enggak gitu. Kayak flirting juga gitu, Cak. Katanya sekarang flirting tuh bahkan dianggap konsensual gitu. Misalnya Ica ngobrol sama saya bahasannya agak flirt gitu. Kadang-kadang tanggapan orang tuh itu konsen, padahal belum tentu gitu kan. Hal-hal kecil kayak gitu. Kalau konsen kan sebenarnya nggak boleh berasumsi kan gitu. Kayak ada banyak bentuk kekerasan. Mesti saklek gitu ya. Iya, harus jelas gitu. Jadi kayak misalkan
ada gerak tubuh misalkan kayak basahin bibir gitu kan, suka ada orang yang atau yang gigit-gigit bibir gitu kan. Emang itu udah kebiasaan dia, tapi untuk orang dia mengasumsikan itu sebagai bentuk ajakan konsensual seksual gitu. Nah, hal yang kayak gitu, jadi sebenarnya kan kalau nggak boleh ada asumsi, terus juga tidak boleh ada dalam pengaruh alkohol dan obat. Oh gitu. Oke. Artinya apa ya, kekerasan, bentuk-bentuk tindakan seksual, entah itu penetrasi maupun non penetrasi, itu harusnya dilakukan dengan ya konsensual, itu adalah memberitahukan secara jelas gitu ya. Dan kedua-duanya dengan sadar. Dua-duanya dengan pemahaman yang sama. Jadi kan bisa jadi kita konsen nih, misalnya yang satu anak remaja, ya, dia jatuh cinta lah sama si orang dewasa itu gitu misalnya. Kan jatuh cinta itu kan bisa jadi dia jatuh cinta gitu kan, walaupun dia usianya masih 15 tahun, 16 tahun, tapi dia suka yang dengan umur 28 tahun misalnya. Yang satu dewasa, satu anak-anak. Kemudian mereka melakukan hubungan seksual. Itu kan bisa jadi konsen hubungan seksualnya. Tetapi kita mau lihat bahwa ini anak. Dia 13 tahun, dia 14 tahun, dia 15 tahun misalnya. Dia anak. Walaupun dia mengatakan bahwa saya konsen, saya sepakat melakukannya, tetapi dalam bicara soal di mata hukum si perempuan yang satu ini belum bisa dianggap orang yang cakap hukum karena dia masih dianggap anak. Itu konsen, tetapi kita dapat menyimpulkan kalau dalam secara hukum itu tidak konsen karena si anak ini tidak dalam kerangka yang sama, kesadaran yang sama dengan yang laki-laki dewasa. Itu jadi ada juga, jadi ngomongin konsen nggak semuanya konsen gitu aja juga gitu. Jadi dan satu lagi jadi harus dalam kesadaran yang sama, dan dia juga harus tahu resiko. Misalnya kalau dia berhubungan seks, resikonya kehamilan, resikonya apa, dan dia misalnya dia dengan hal yang sama, misalnya dia untuk menentukan boleh pakai pengaman atau enggak, kayak gitu loh. Jadi kita nggak semata-mata ngomongin konsen, gue sama lu mau berhubungan seks udah gitu, tapi enggak cuma itu, tapi ada hal-hal lain juga yang harus kita lihat gitu kalau ngomongin konsen, maksud gue gitu. Jadi kelompok yang penolak tuh juga nggak, maksud gue nganggap kita kayak bodoh banget apa ya ngomongin konsen itu nggak segitu gitu loh, tapi konsen ini juga kita ngerti konsen yang kayak mana yang kita maksud kayak gitu. Dan ngomongin konsen juga Indonesia itu bukan hal baru ngomongin tentang konsen. Kita tuh punya undang-undang TPPO. Yang salah satunya ngomongin misalnya eksploitasi adalah Ntar aku bacain. Nah, di sini juga ngomongin salah satunya itu tentang konsen gitu ya. Jadi di dalam undang TPPO juga ada disebutkan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban. Itu sudah ada dalam undang-undang TPPO. Jadi ini bukan hal yang baru. Di dalam surat edaran gubernur juga ya tentang pencegahan tindakan pelecehan seksual di lingkungan kerja pemerintahan. Ini yang diterbitkan oleh Anies Baswedan sendiri pun dia bicara misalnya pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik dan menatap penuh nafsu. Nah, bayangin SK gubernurnya Anies aja udah bicara soal yang tidak diinginkan. Nah, itu sebenarnya bicaranya juga konsen. Maksudku itu bukan hal baru di Indonesia. Aku juga heran kenapa kelompok yang menolak itu kemudian mengait-ngaitkan hal tersebut dengan zina atau seks bebas. Padahal kita udah, term itu bukan hal baru di Indonesia kalau lihat beberapa undang-undang yang kita miliki kayak gitu. Oke. Sip. Gimana, Tar? Tera lagi. Ya, tapi kalau ngomongin konsen juga harus lihat juga masalah relasi kuasa ya. Oh, kayak misalkan kasus yang paling rame tuh yang dosen ke mahasiswanya. Itu kan juga selain ada relasi kuasa gender tuh konsen tuh harus dilihat juga ada relasi kuasa apa nih. Apakah ada relasi kuasa berdasarkan status sosial kah, pendidikan, ekonomi, itu juga jadi bisa dilihat apakah emang ini kekerasan seksual atau bukan gitu, atau bentuk pelecehan atau bukan gitu. Karena dilihatnya tadi kan Ica bilang kayak tidak boleh ada dalam paksaan, tidak boleh dalam kondisi manipulasi atau intimidasi gitu kan. Nah, itu kan kaitannya sama si relasi kuasa juga gitu. Dan banyak kejadiannya kan kayak mereka ketakutan untuk speak up tuh karena dosennya yang ngelakuin gitu, mereka takut dapet nilai jelek, nggak lulus kah, atau nggak lulus kah, di DO kah, bahkan kayak gitu-gitu sih yang jadi
jadi salah satu masalah konsen juga ya. Gitu. Oke. Dari gue pertanyaan terakhir nih, Kak Dinov, di situsnya UN Women itu ditulis tema tahun ini Orange the World Orange. and Violence Against Women Now. Maksudnya apa ya? Orange the world. gitu. Orange the World, aku juga malah kurang tahu tuh. Jadi orange itu sebenarnya kan ada warna-warna yang dianggap misalnya kayak kalau ungu itu kan warna feminis atau warna perempuan gitu ya. Kemudian kalau orange itu setauku tuh dia melambangkan kayaknya aku kurang tahu juga sih perdamaian atau apa kalau nggak salah sih. Karena kami juga belum pakai orange the world. Kami tetap pakai ungu. Pakai orange the world. Nah, jadi kayaknya teman-teman KPPA deh yang mulai pakai itu ya. Kementerian maksudku pemerintah di dunia kayaknya mulai pakai orange the world untuk Baca sih katanya orange the world itu digunakan sebagai unifying warna persatuan untuk simbol masa depan yang lebih bright. Yang lebih baik, lebih brighter future. Oh, dia matahari kali ya apa? Oke. Brighter future. Cang. Gitu ya. Oh ya, oke. Saya juga baru tahu. Thank you ya. Contek barusan saya juga. Iya, temanya. Ya mungkin ya itu bisa jadi karena di seluruh dunia ya pakai itu. Ya, sebenarnya jadi tiap tahun pun kayak tuibuan yang dipakai untuk isu HKTP itu pasti warna oranye, terus juga nuansa poster-posternya pun pakai warna-warna oranye itu. Jadi bukan cuma tema di hari ini aja, di tahun ini aja. Sampai ke depan terus berjuang. Iya. Oke deh, Kak Dinov, Ica, makasih banyak ya udah nemenin kita ngobrol-ngobrol kali ini tentang 16 hari kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan kalau di Indonesia gitu ya. Jangan kapok ya. Iya, Ica, siap. Kak Dinov, makasih banyak loh teman-teman. Ya, sama-sama. Siap curhat. Kasih tahu ya podcastnya apaan. Kenapa? Indonesia Tanpa Stigma. Oke, sip. TSR. Oke, Indonesia Tanpa Stigma. Baik, teman-teman, makasih ya udah nongkrongin kita kali ini ngebahas soal 16 hari kekerasan 16 hari tanpa kekerasan terhadap perempuan. Perempuan. Nah, mudah-mudahan berguna dan ya itu tadi. Nah, kalau teman-teman ada yang punya persoalan di seputar ini gitu, kalau yang di Bandung ada Sama Hita, di Jakarta ada LBH Apik. LBH Apik nggak cuma di Jakarta aja ya, Kak Dinov ya, ada di beberapa 16 kantor. 16 kantor di Indonesia. Silakan hubungin mereka. Kayaknya gitu aja dari kami. Makasih. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Makasih. Bye, Mbak Dino.